Saya ada yang menarik sebentar ya, Ya, sebelum lanjutkan ya, supaya lanjut sama pembicaranya Pak Jenderal tadi. Mohon ya, maaf, ya. bentar. Saya mau interrupt dulu tadi, saya lupa nih. Nah ini ya. Ini ada artikel yang bagus sekali yang dikirim oleh seorang sahabat saya, sahabat lama saya. Ya, beliau kirim beberapa artikel, tapi ini yang cocok dengan tema hari ini. Ya termasuk yang tentang Majapahit minggu depan. Kalau jadi hari Rabu ya, kita bicara tentang runtuhnya Majapahit. Ya, karena masalah ideologi. Cuman hari ini coba kita baca ini dari ini ya HM Guntur Romli. Soal penjajahan, kenapa hanya Israel yang disebut? Kemana AS Turki, Rusia, Inggris, Cina, Maroko? Kita Tanda tanya. lihat ini kan orang-orang Indonesia, Menlu dan orang-orang Indonesia menghembuskan isu termasuk si Haikal Hasan kemarin tentang soal penjajahan. Kenapa hanya Israel yang disebut? Kemana Amerika, Turki, Rusia, Inggris, Cina, dan Maroko? Nah, ini biar besar ya. Nah, kutipan dari pembukaan UUD 45, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sering dirujuk oleh mereka yang menolak penjajahan Israel atas tanah Palestina. Pernyataan UUD 45 itu sungguh luar biasa, meskipun tak sedikit politisi di Indonesia yang sekarang sering mengutipnya, tetap ada keinginan mengganti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan sistem lain yang berlandaskan suatu agama. Sisi lain yang perlu dicermati adalah soal konsistensi dalam menerapkan syahadat para pendiri bangsa Indonesia yang mengaku kemerdekaan dan menolak penjajahan itu. Saya tak melihat konsistensi dari pihak-pihak yang saat ini sering mengutipnya. Apakah hanya Israel yang masih bisa disebut negara penjajah hingga saat ini? Kalau dia ngomong Israel penjajah pun saya bilang ini orang bodoh ya. Tapi anyway kita teruskan. Kalau membaca fakta, tak hanya Israel yang menyandang status sebagai penjajah satu wilayah. Ada banyak negara-negara lain, tapi kenapa tidak pernah disebut? Tetapi kenapa pemerintah Indonesia juga memiliki hubungan politik dan kerjasama dalam segala bidang dengan negara-negara penjajah itu? Adakah soal standar janda di sini? Saya ingin memberikan beberapa informasi terkait status penjajahan beberapa negara lain selain Israel. Contoh ini tidak untuk mengatakan bahwa penjajahan Israel itu bisa dibela karena menyodorkan suatu kesalahan untuk suatu kesalahan yang lain, hasilnya keduanya tetap salah. Namun apabila Anda hanya mencermati satu kesalahan, tapi menutup mata dengan kesalahan yang lain, bisa jadi menggunakan standar janda. Apabila kesalahan itu dilakukan oleh pihak yang dianggap memiliki hubungan emosional dan kedekatan dengan kita, sehingga sering kali kita menutup mata, tapi apabila kesalahan itu dilakukan oleh pihak yang dianggap musuh, maka kita cenderung untuk terus berteriak-teriak menyebutnya. Lihat, Israel. Setelah perang tahun 67, Israel menjajah wilayah tepi barat. Ini orang nggak tahu sejarah ini ya. Jalur Gaza, Yerusalem Timur, Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, dan dataran tinggi Golan milik Suriah. Bukan menjajah, lawang itu perang kok, dia dikeroyok kok tahun 67 kok. Ini geblek juga sih Guntur Romli ya. Judulnya sih oke, cuman ini datanya goblok juga ini orang nih. Kok gak ngerti. Dia ngerti nggak sih 1967 ini Israel dikeroyok? Israel itu diserang. Karena dia diserang sama 6 negara, dilawan balik. Habis dilawan balik dia menang. Ya menang yang dapat wilayahnya, gimana geblek juga nih orang yang memang Islam. Kalau nggak goblok nggak Islam dah. Nah, setelah kemenangan Israel dalam perang 6 hari tahun 1967, wilayah-wilayah itu dijajah, bukan dijajah. Lalu dia menang kok. Salah sendiri nyerang-nyerang. Aduh, bloon tambun. Kesepakatan Oslo 93 berusaha mengembalikan wilayah itu ke pihak Palestina. Wilayah-wilayah Palestina yang masih dijajah Israel disebut Occupied Palestinian Territory. Tolong limin tambun. Turki. Turki disebut menjajah untuk wilayah Siprus Utara dan Republik Cyprus ya dari tahun 1974 dengan kekuatan militer, bahkan Turki menjadikan negara boneka di sana. Republik Turki Siprus Utara yang hanya diakui oleh Turki dan dijaga oleh tentara Turki. Dan bahkan itu ada genosida orang-orang Armenia ya. Ada sekitar 1-2 juta, ada 2 juta.
2 juta orang Armenia. Serem. Di genosida, mana tadi? Nggak bisa nyala. Ada 2 juta. Ya. Genosida. Dulu pernah kita bahas ya, Armenian. Saya kenal beberapa orang Armenian di sini ya. Wih, serem. Ini nggak ada. Indonesia diam, bingung, biadab kok. Menlu biadab. Pernah nggak sih Menlu nih membahas Turki yang dia menjajah? Nggak pernah Menlu biadab, ya kan? Biadab. Dia mencoba menipu rakyatnya. Kalau perlu harganya dibayar pakai darah rakyatnya. Berani teriak kayak kemarin ya, YouTube saya dibredel langsung. Kan bangsat biadab. Wih, ini bangsat biadab ini menteri-menteri ini. Serius, kalian bangsat biadab semua loh, ini Menkominfo, Menlu. Orang berani teriak beda untuk membela Israel sama kalian langsung diberangus. Oh, bangsat biadab. Ya. Berarti kalian itu tidak menghargai demokrasi, kebebasan bicara. Semua orang mendukung kamu. Wah, ini kan, sorry ya saya bilang lonte. Wah, lonte aja nggak begitu loh. Kurang ajar ini. Kurang ajar ini. Nggak boleh, saya itu emosi bener itu ya. Ada orang sebiadab itu melakukan penipuan, rakyat nggak boleh beda sama pemerintah. Kurang ajar. Wah, kurang ajar. Lihat ya. Pernah nggak Indonesia mengkritik Turki melakukan genosida 2 juta Armenian? Nggak pernah. Kiprahnya Turki waktu di Suriah. Banyak orang-orang Suriah di sini karena dihajar sama Turki. Diokupat tempatnya. Oh, saya kenal banyak orang-orang Suriah yang kabur dari wilayah Suriah itu karena sama Turki dihajar wilayahnya. Ada nggak Indonesia teriak? Bangsat biadab Indonesia ini, kalian menteri luar negeri ini dan timnya ini. Kalian diam saja. Orang-orang yang ngungsi ke sini, saya kenal dengan orang-orangnya. Tapi kalian malah teriak-teriak tentang Israel. Yang dia sendiri diserang, dikeroyok, negara kecil dikeroyok. Dengan pasukan yang besar sekali, orang-orang Islam semua, dan kalian teriak-teriak, ngomongnya Israel yang dizolimi. Bangsa biadab. Ya kan? Maroko disebut menjajah wilayah Sahara Barat. Maroko ini orang Islam semua ya. Ada nggak yang teriak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Padahal orang Marokonya sendiri miskin, larat, lari ke sini. Dan di sini jadi masalah. Nggak semua. Ya, tapi orang-orang ini jadi gangster, jadi apa di sini? Ya. Amerika Serikat invasi militer dan Guantanamo. Ya, nggak berani Indonesia. Rusia malah digadang-gadang, malah dibilang nanti Israel akan musuhan sama Rusia. Ya kan, itu kan Rusia pasti akan membela Palestina dan Turki untuk menghancurkan Israel. Kalian bela nih, ngerti siapa sih apa yang mereka lakukan? Ya, Inggris termasuk ya kemarin ya, termasuk Cina. Satu lagi. Indonesia, itu kan disebutkan ya kan, kalau dibilang kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, orang Papuanya mau minta merdeka, walaupun cuma 10 orang juga, walaupun cuma 10 orang, itu haknya mereka. Ya 10 orang dikasih merdeka, kasih tanah, suruh merdeka sana, walaupun cuma 10 orang. Itu memang hak segala bangsa. Kalau Anda mau cerita itu. Tapi kan tadi ada perdamaian dunia yang mau kita mau. Ya kan? Lupa. Dalam pembukaan itu ayatnya kalimatnya nggak cuma satu kalimat doang. Bukan masalah kemerdekaan hak segala bangsa juga. Tapi ada perdamaian dunia. Ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ini mah makanya bikin tolol orang Indonesia, si Menlu ini. Serius. Wah, saya mah benar-benar marah loh ini masalah kegilaan pembodoh. Ini pembodohan total loh. Ya, Menteri Luar Negeri pembodohan total. Orang yang beda, yang berani beda, langsung diberangus loh. Ya,
Ya kan kemarin kita baca polisi-polisi itu sampai ngomong kan, berani ngomong Palestina, berani beda, langsung ditangkap tanpa proses. Lah yang menghina Palestina, yang menghina Israel, didiamin aja. Oh kan geblek ini. Nah, satu lagi saya mau kamu kasih dua gambar lagi ya. Ini lebih buruk daripada, maaf ya, lonte. Lonte saja hanya untuk bertahan hidup. Kalau ini mah lebih buruk, bukan buat bertahan hidup. Ya ini mah ngeri, ini udah mucikari. Ya memang ide kriminal, menjual diri. Lonte itu menjual diri untuk bertahan hidup. Ini mucikarinya. Dia memanfaatkan para lonte ini, ya, sehingga tega ya bangsa ini didegradasi moralnya demi syahwatnya dia untuk berkuasa, untuk menjadi sekjen PBB kali atau menjadi apa. Wah ini menteri mah gila ini. Wah ini kalau ini biasa aja saya ngomongnya keras sekali ya, biar kalian dengar itu semua. Ngomong dengan kasar sekali dan keras sekali. Kalau ngomongnya baik-baik, ini mana dengar. Di Indonesia kalau Anda ngomong baik-baik nggak didengar. Coba lihat ini. Orang begini masih lolos. Singgung lagu Indonesia Raya, pendakwah Khalid Basalamah nggak usah nyanyikan. Kemarin Pak Jenderal gegeran itu, kudu sampai 3 stanza nyanyi selesai. Ini bilang nggak usah dinyanyikan. Orang begini nggak ditangkap. Oh inilah kurang ajar dan dibiarkan. Nah, makanya kan harus teriak. Coba nih Palestina mencekam teroris Zionis terus-menerus gempur Gaza. Kamu balik dengan sedekah terkuatmu. Nggak ada. Kemarin kan kita sudah dengar, nggak ada duitnya masuk sana. Kita cari duit sendiri. Kalau kita jelas kemudian dana di sini arahnya kemana, sampainya kemana jelas semua. Ini bohong dan memang digunakan. Semua orang berusaha mencari keuntungan dari ini. Oke ya, jadi teman-teman be careful dengan jangan kehilangan keberanian.